Halo Bu Septi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara saya jelas ya Bu ya? Ya, sudah. Ya, Oke, langsung aja deh Bu Septi. Kan di sini Bu Septi selaku Wakil Direktur CV Azza Widya Karya nih. ya. Nah, CV Azza Widya Karya tuh bisnisnya apa aja sih Bu? Mungkin bisa Oh ya, dijelaskan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ID Web Host ya yang sudah mengajak kami bergabung untuk live di malam hari ini. Jadi perkenalkan saya Septi Kurnia Prastiwi. Saya selaku Wakil Direktur dari CV Azza Widya Karya, di mana perusahaan kami ini memang awalnya bergerak di bidang catering ya. Ada nasi Oh, ya. box, Hmm. ya, kemudian macam-macam prasmanan, kemudian kita juga catering untuk instansi maupun acara di rumah ataupun mungkin juga beberapa tahun ini kita mulai fokus ke pernikahan. Nah, jadi Oh, tidak hanya catering saja, tetapi juga kita punya paket wedding ya. Nanti kita ada brand baru yang untuk khusus wedding itu namanya Aza Wedding, seperti itu. Itu Mbak. oke. Mulai tahun berapa dibentuknya Bu? Kalau bentuknya fokusnya sih 2010 ya, karena kita memang rintisnya memang karena saya dan suami sama-sama bekerja, jadinya belum terlalu fokus, tapi sudah mulai fokus beberapa tahun ini, gitu. Oh gitu. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kan sekarang tuh sedang masa pandemi nih, yang Hmm. berdampak ke berbagai lini, mulai dari ekonomi, pariwisata, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau bagi CV Azza Widya Karya sendiri, dampaknya sejauh apa, Bu? Iya, pandemi tentu sangat berdampak ya, apalagi kan beberapa tahun ini kita fokus di wedding ya, kemudian juga apa kalau catering itu kan tentu untuk mensupport acara ya, baik pernikahan, mungkin syukuran atau mungkin acara seminar atau mungkin acara rumah tangga. Nah, ini karena pandemi tentu semua acara itu jadi berkurang ya, atau bahkan masyarakat juga takut untuk melakukan acara. Ini juga terkait regulasi ya, regulasi juga mengizinkan adanya acara-acara yang menyebabkan gerombol atau berkumpul Iya. seperti itu. Jadi sangat berdampak sekali. Dari Maret, Maret itu akhir itu mulai banyak bookingan atau order-order pernikahan yang cancel. Bahkan kita udah Oke. ya beberapa persiapan H-3 gitu sudah siap semua, tetapi pada hari H, H-1 diputuskan cancel seperti itu karena memang akhir Maret kan Mas apa kemarin banyak isu PSBB dan lain sebagainya Iya, seperti itu. eh, harus lockdown. Ya, jadi ya apalagi kalau yang terkait dengan pernikahan itu sangat berdampak dan kita sempat agak vakum ya, tidak vakum sekali sih, cuman agak berkurang banyak yaitu di sampai Juli ya. Tapi Agustus ini sudah mulai Menyatakan apa kembali. ada ya banyak yang sudah mulai berani untuk melakukan pernikahan seperti itu. Oke, sahabat ID Webos, kalau mau bertanya sama Ibu Septi bisa langsung tulis di kolom komentar saja loh. Jadi nanti kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih Bu. Nah, dengan adanya pandemi tersebut, langkah yang diambil sama Azza Catering itu apa? Oh, nggak cuma Azza Catering sih, tapi sama Azza Wedding juga. Strateginya apa yang diambil dalam menghadapi Ya, pandemi? jadi pandemi ini bukan berarti kita vakum ya. Jadinya pandemi ini tetap menurut kami inovasi kreasi itu harus tetap ada ya bagi suatu bisnis apalagi UMKM itu harus survive ya. Jadi kita Ya, tidak menyerah, tapi kita harus berkreasi. Nah, kreasinya apa? Yang pertama tentu kita beradaptasi ya, beradaptasi dengan perilaku konsumen saat ini di era pandemi. Jadi yang pertama untuk catering, nah kita menyesuaikan, jadi kita mensosialisasikan bahwa catering kita itu aman ya. Misalnya untuk prasmanan nih kita apa namanya dalam melayani customer itu sesuai dengan protokoler yang ada. Jadi misalnya harus pakai hand sanitizer, kemudian petugasnya juga protokoler lengkap ya, pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai masker ya, dan tamu juga kami edukasi untuk diambilkan seperti itu. Jadi agar aman ketika prasmanan. Nah, untuk nasi box juga kita ada paket-paket ya karena untuk pernikahan ini kan
ada yang hampers dan lain sebagainya. Sehingga kita inovasi misalnya untuk kenduri atau untuk hantaran itu kita kemas dengan kemasan besek cantik seperti itu. Jadi Oh, agar oke. ya jadi kemasan kita kreasikan, kemudian kita juga tetap berpromosi baik nasi pok dan lain sebagainya ya. Karena kalau Mm-mm. kita promosi ke kampus kan ini kampus juga masih pada Ya, masih tutup. Jadi ya kita kuliah daring ya. kita jadi kita ya nasi pok untuk acara syukuran atau untuk Ah, kenduri tadi ya kita kreasikan. Kemudian untuk yang pernikahan kita juga berinovasi karena untuk resepsi kan juga dibatasi jumlah tamunya ya sehingga kita berinovasi kita ada paket hemat akad seperti itu. Jadi mm-mm. paket hemat akadnya mulai dari 3 juta, 4 juta. Jadi itu sangat terjangkau. Apalagi di era pandemi ini kan juga dompet perlu ini ya diatur, dikelola Iya. dengan baik. Mm-mm. Uh, kita bikin paket hemat akad yang cukup terjangkau. Kemudian selain paket hemat akad, kita juga ada paket lamaran ya. Mm-mm. Kemudian kita juga ada karena ini. Jadi karena pandemi ini kan kalau menyelenggarakan acara di gedung ataupun mungkin di rumah itu banyak yang mungkin masih belum bisa. Nah, Iya, kita betul. bekerjasama dengan venue atau gedung di Jogja yang bisa. Nah, tetapi bisa ini juga kita harus tetap menjaga mematuhi protokoler pencegahan COVID. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa gedung, tetapi kita juga ketika acara itu harus ada izin ya dari Satgas ya, satuan ya untuk gugus tugas untuk pencegahan Mm-mm. COVID tetap harus ACC dulu. Kalau enggak ya kita juga mematuhi Iya. seperti itu. Jadi beberapa inovasi yang kami lakukan, bahkan kami juga untuk promosi Mm-mm. karena tidak bisa langsung mungkin ke gedung ke customer ya, sehingga kita besok Sabtu nih, besok Minggu ini misalnya kita ada program talk show wedding ya. Nah ini gratis nih, jadi buat para yang calon manten yang mau menikah ya, itu nggak usah khawatir karena kita ada edukasi, ada talk show kalau mau bertanya-tanya tentang pernikahan atau catering, WO itu bisa. Jadi Mm-mm. kita ada talk show online besok Minggu ya jam 1 itu kita online dan offline. Jadi kalau online melalui Zoom ya nanti. Kemudian kalau offline nanti di meeting room kami di Azad di kantor yang di Gamping itu kita undang nanti bisa sekalian tes food kalau yang mau Mm-mm. datang offline minggu besok. Mm-mm. Seperti itu, Mbak. Untuk daftarnya yang apa talk show wedding itu tadi gimana Bu? Kalau misal mau ikut yang online gitu? Oh ya, bisa DM aja ke Instagram kita Azad Catering ya. Oke. Instagramnya Azad Catering. Atau mungkin bisa langsung ke website www.azakatering.com itu ada nomor WA admin kami yang langsung bisa diklik nanti bisa langsung ke admin kami untuk bisa bertanya seperti itu. Oke, terus ini sebelum aku lanjut ke pertanyaan, ini ada yang nanya juga nih Bu, dari @pendopo karya, bagaimana promosinya di situasi pandemi seperti ini? Kan tadi mungkin udah dijelaskan bahwa ada talk show wedding. Nah, mungkin ada promosi lainnya nggak Bu? Gimana kita bisa mempromosikan bisnis kita di masa pandemi seperti ini? Ya, untuk promosi ya tentu karena untungnya kita udah lama ya untuk websitenya sudah lama ya mungkin di ini kita juga di webhouse juga untuk domainnya. Nah itu website itu juga penting yang pertama. Jadi di era sekarang ini promosi melalui digital itu menjadi hal yang utama ya, maksudnya yang menjadi pendukung yang utama ya karena orang akan misalnya ke gedung pun kan juga perlu pikir-pikir ya atau mungkin mau Iya. keluar-keluar sehingga mereka akan lebih mencari tahu lebih detail itu melalui digital ya. Jadi misalnya melalui website, melalui search engine ya di Google nanti kan apa yang dia keyword yang dia ketikkan tentang pernikahan atau catering kan akan muncul kalau kita Hmm, punya website. Nah, iya. kemudian Google Map ya kita ada review itu kan juga cukup membantu. Iya, itu Kemudian penting. promosi yang lain tentunya dengan mensinergikan dengan berbagai media sosial yang kita punya. Misalnya kita punya Instagram, kita punya Hmm. YouTube, itu kita punya Twitter ya, atau mungkin TikTok saat ini kita juga manfaatkan untuk mengedukasi dan mempromosikan produk kita. Selain secara offline juga kita lakukan, misalnya ke gedung-gedung juga tetap kita marketing tetap jalan ya, misalnya ke gedung, kemudian juga ke
KUA itu untuk apa? Untuk update ya, update gimana sih situasi saat ini di gedung atau mungkin di KUA. Selain juga mendapatkan data juga apa namanya, mungkin kita titipkan brosur ya secara konvensional, kita juga cari data seperti itu. Itu masih kita lakukan, baik menggabungkan antara promosi secara online dan offline. Jadi digital marketing jalan, yang konvensional tetap jalan. Jadi kita mixkan, gabung kedua-duanya seperti itu. Oke, berarti kan tadi sudah membahas tentang pentingnya website nih, jadi sudah menjawab pertanyaan dari M. Iqbal yang bertanya tentang seberapa penting adanya website bagi Aza Catering, apakah ada dampaknya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Septi sendiri seberapa penting website itu. Jadi untuk di masa pandemi ini memang go online itu penting banget ya, Bu ya? Iya, penting ya, sangat penting. Ya, Oke. jadi ya, website sebenarnya juga penting karena memang dari awal kita berdiri kan membantu kami, karena dari awal kita merintis usaha itu kan tempat kami kebetulan bukan yang di jalan utama, sehingga keberadaan website itu seperti kantor kedua ya, virtual office. Jadi dan itu akan sangat membantu karena semua informasi ada di situ. Jadi kita fungsikan website itu sebagai katalog, sebagai sarana promosi, dan kantor kedua kami seperti itu. Jadi saya rasa itu sangat membantu ya untuk keberadaan website untuk saat ini. Dan itu juga apa ya namanya ya, kayak kredibilitas usaha itu kan akan apa namanya lebih terangkat ketika kita punya situs website seperti itu. Oke, emang kantor offline-nya di mana, Bu? Oke, kantor offline kita ada 3, di Jogja itu ada 2. Yang pertama di map-nya Aza Catering ya, di daerah Bakungan, di Jakal KM 9 Ketibur. Kemudian kantor yang kedua itu map-nya Aza Wedding, itu di Jalan Patukan Gamping. Nah, kemudian kita juga punya kantor pembantu di Solo ya, jadi kan 2020 ini kita memang mengembangkan juga di Solo. Jadi di Solo ada map-nya Aza Wedding Solo di Perumpa Fajar Indah. Itu kantor kami. Berarti tidak cuma melayani wedding di Jogja saja ya Bu, bisa di luar kota juga? Iya, wedding kita tidak hanya di Jogja, tetapi di Klaten juga pernah, di Magelang, di Purworejo juga pernah. Kemudian kita juga mulai ke Solo ya. Nah ini minggu lalu aja kita sampai ke Demak untuk virtual wedding. Jadi kita juga ada paket virtual wedding, dan kebetulan seminggu yang lalu kita ada event di Demak untuk virtual wedding. Ada bisa dilihat apa namanya portofolio pengalaman kita di Instagram Aza Catering, atau di website juga kita sudah konekkan dengan gatheringnya dengan di Instagram seperti itu. Oke Bu, ini ada yang bertanya lagi dari Cerita Dering. Dengan adanya pandemi ini, bagaimana Aza Catering tetap menjaga kualitas makanannya, Bu? Oh iya, kualitas tetap kita jaga, dan alhamdulillah kami dari Aza Catering sudah ada sertifikat higienis. Kita juga sudah mempunyai sertifikat halal dari MUI. Jadi tentu kualitas masakan maupun yang penjamah makanan itu tetap kita kontrol ya, kita jaga. Jadi dari proses produksi ya, kita juga cek supplier kami. Misalnya kemarin ada isu misalnya, di pasar ini ada yang terindikasi kena COVID. Nah, ini kita juga supplier-supplier yang berasal dari situ kita screening ya. Jadi jangan ambil di situ dulu misalnya seperti itu. Itu yang berarti info ya, info. Kemudian juga tentu barang masuk tetap cuci bersih ya. Maksudnya agar aman, kan kalau sudah dimasak tentunya virus juga sudah mati. Tapi untuk ketika sampai ke konsumen juga kita tetap jaga dengan wadah yang tertutup. Kemudian juga petugas kami juga memakai masker dan lain sebagainya tetap kita jaga seperti itu. Intinya tetap mematuhi protokol kesehatan lah ya Bu. Iya, betul. Oke, terus aku mau nanya lagi nih. Jadi sebelum adanya pandemi ini, apakah dari Aza Catering dan Aza Wedding ini sudah pernah menyiapkan manajemen resiko? Jadi ketika ada pandemi atau ada situasi yang tidak terduga, apakah sudah siap menghadapinya atau gimana, Bu? Jadi seberapa penting sih adanya manajemen resiko itu? Ya, sebenarnya penting ya untuk manajemen resiko, cuman karena
pandemi ini di luar ekspektasi kita ya. Maksudnya resikonya saya rasa tidak akan sebesar itu, dan itu pandemi itu kan sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya dan mungkin beberapa puluh tahun belum pernah ada ya sampai berdampak ya sebesar itu, sehingga ya kami cukup kelabakan juga ya karena dihadapkan dengan situasi seperti itu dan cukup mendadak seperti itu. Tetapi kita punya untuk adanya manajemen resiko ya, kita ada business continuity plan ya, atau mungkin bagaimana perencanaan kita tetap continue survive di era pandemi seperti itu. Oke, terus kan tadi ada virtual wedding nih Bu. Katakanlah ini sudah berakhir pandeminya, apakah tetap akan menyediakan itu atau sudah tidak disediakan lagi? Ya, untuk virtual wedding ya. Kita tidak tahu Mbak, maksudnya apakah pandemi ini bisa segera berakhir atau tidak. Tetapi tentu di perilaku pernikahan juga akan beradaptasi ya, Jadi bisa jadi nanti untuk kedepannya tidak banyak yang tamu yang datang, sehingga bisa tetap menggunakan virtual wedding. Jadi nanti sesuai request saja, misalnya tetap dibutuhkan ya, misalnya dia tetap mengundang tamu, tetapi juga tetap ada misalnya virtual wedding untuk kolega atau teman-teman yang ada di luar kota, kan tidak masalah. Jadi masih bisa saja berlanjut. Berarti intinya dalam berbisnis itu harus tetap memenuhi kebutuhan pasar ya Bu ya? Iya, kita sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian keinginan klien apa. Nah, ini kan namanya penyelenggara pernikahan ya, partner ya. Kita partner, dan kalau mau nikah, dia akan teringat dengan brand Aza seperti itu. Jadi kita juga harus dekat dengan kebutuhan atau keinginan dari klien itu seperti apa. Oke. Nah, kalau untuk khusus yang Aza Wedding nih Bu, kan itu merupakan penyedia jasa ya. Nah, kalau kita sebagai penyedia jasa tuh hal apa sih yang harus banget diberikan kepada customer? Maksudnya hal utama apa yang harus kita berikan sebagai penyedia jasa ini kepada customer kita? Ya, di bisnis jasa hal yang utama adalah trust ya, atau kepercayaan ya. Karena kalau konsumen percaya, dia akan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Nah, untuk menjadi loyal itu kan dia harus puas dulu dengan jasa pelayanan kami. Jadi setiap event yang kami selesai lakukan ya, itu mesti kita akan di posting ya di Instagram, itu juga sebagai bentuk agar konsumen percaya, oh berarti kita tuh pernah melakukan event di sini, atau kita melakukan jasa pernikahan di sini, itu akan konsumen akan lebih percaya. Kemudian itu juga karena kita koneksikan ya di website dengan di galeri di Instagram, sehingga ketika konsumen misalnya klik di website kita untuk cari tahu katalog dan dia akan tahu portofolionya, oh ternyata pernah melakukan event di sini. Itu jadi cukup sangat mendorong sekali untuk kita bisa memperkuat kepercayaan klien seperti itu. Jadi yang utama adalah kepercayaan ya, menjaga kepercayaan macam-macam, dari kualitas, bagaimana konsumen bisa loyal ya. Kemudian kita juga menyediakan paket-paket yang sesuaikan dengan segmen pasar yang kita tuju seperti itu. Oke, terus kalau untuk Aza Wedding ini segmentasinya untuk masyarakat seperti apa? Apakah kelas atas atau menengah atau gimana, Bu? Ya, sebenarnya paket kita beragam, Mbak, dari menengah, middle low, middle up ya. Kita ada semua. Jadi dari paket pernikahan, misalnya paket akad dari 4 juta sampai paket ekonomis yang 10 jutaan. Kemudian kita juga ada paket lengkap dengan venue yang mulai dari 10 juta. Kemudian kita juga punya paket komplit yang sampai 100 juta. Nah, itu jadi konsumen bisa memilih ya. Di website ada nih katalognya lengkap semua. Jadi memang kita untuk meningkatkan kepercayaan tadi, kita juga harus terbuka dengan harga. Jadi kita tidak akan menutupi ya. Jadi semua terbuka di website, di katalognya juga, press list-nya juga ada di situ, dan itu semua bisa diwujudkan oleh Aza seperti itu. Jadi biar konsumen ketika melihat website itu jelas, oh harganya sekian, apa yang didapatkan itu apa saja. Itu gunanya ya website. Tadi untuk salah satu penjaring kepercayaan konsumen seperti itu.
Nah, untuk tahapan awal menjaring kepercayaan konsumen itu gimana sih Bu? Maksudnya ketika awal-awal merintis bisnis kan tentunya tidak langsung dipercaya konsumen kan. Nah, Ya. untuk mengambil kepercayaan konsumen itu langkah-langkahnya seperti apa? Ya, menjaga kepercayaan. Yang pertama, apa yang kita promosikan, apa yang kita tawarkan, kemudian apa yang konsumen order ke kita, itu harus kita penuhi sesuai dengan harapan dia. Sehingga kan Hmm. kalau dia order sesuai dengan harapan, tentu konsumen akan puas seperti itu. Nah, Hmm. dengan kepuasan mereka, testimoni mereka itu kan trust-nya juga akan meningkat ke kami seperti itu. Jadi Oke. orang percaya ya kalau ada buktinya seperti itu. Nah, itu Hmm. yang kita jaga. Jadi kualitas itu penting ya, menjaga Iya. kualitas. Jadi misalnya di perusahaan kami itu untuk Hmm. menjaga kualitas misalnya dari orderan baik nasi box, snack box yang 20 dus atau mungkin Hmm. eh, nasi hanya snack box atau nasi box cuma 20 dus sampai pernikahan yang mungkin puluhan juta, ratusan juta tetap kita perlakukan sama seperti itu. Hmm. Jadi minggu kita ada namanya briefing ya, meeting mingguan itu untuk Hmm. khusus untuk apa namanya itu ya menjaga kualitas orderan itu apa sih orderan mereka, kemudian siapa yang kirim, terus persiapannya apa saja, misalnya untuk prasmanan atau pernikahan sudah disurvei atau belum, Hmm. kemudian mereka masing-masing divisi akan mempresentasikan kesiapan untuk bisa melaksanakan orderan konsumen itu dengan baik seperti itu. Jadi macam-macam yang kita lakukan untuk bisa menjaga kualitas jasa dari Aza. Oke, terus ada yang nanya lagi nih Bu, dengan Ya, akun @novita. Bagaimana ya. menjaga scheduling dan pengelokasian tim saat wedding organizer di masa pandemi? Oke, pengkondisian tim ya. Hmm. Kalau tim itu tadi ya untuk tim wedding ya, yang WO ya terutama. Hmm. Tentu kita ada briefing sebelumnya. Jadi timnya siapa saja, kemudian kita ada meeting ya, meeting baik dengan internal maupun dengan eksternal, yaitu dengan Hmm. tim wedding dengan customer ya. Hmm. Misalnya kayak kemarin karena tidak bisa ketemu langsung, jadi kita melakukan meetingnya melalui virtual ya, pakai Zoom dan segala macam. Hmm. Tapi kalau kita bisa ketemu ya kita ketemu untuk meeting dengan konsumen itu apa saja, kemudian Hmm. kita matchkan rundown yang kita susun dengan apakah sudah sesuai dengan permintaan klien ya itu. Kemudian kita plotting ya, plotting timnya yang bekerja bertugas mungkin di depan atau mungkin kontrol cek suhu konsumen siapa tamu ya, tamu, kemudian Hmm. nanti yang tamu ketika ke pelaminan ya sambil mengasihkan hand sanitizer siapa, itu kita sudah ada job desk per plot per ini ya per timnya seperti itu, Hmm. sampai yang nanti mendampingi di acara sampai nanti mengecek vendor-vendor itu sudah ada semuanya. Jadi tentu kita adakan meeting itu tetap koordinasi harus tetap ada sebelum acara dimulai. Oke. Itu. Terus ini ada yang nanya lagi nih Bu, dari @seafood Bagong. Iya. Eh, Bagaimana mekanisme untuk makanan yang harus dibuat jika di luar kota? Jadi misal ada yang pesan entah itu wedding ataupun catering itu di luar kota Jogja dan Solo, itu gimana mekanismenya, Bu? Iya, kita ada standar ya. Jadi kalau misalnya perjalanan kita bisa tempuh 2 atau 3 jam, itu kita Hmm. produksi dari Jogja, ya Hmm. dari ruang produksi kami ya. Kemudian tetapi kita Hmm. tetap membawa semacam kompor ya dan sebagainya. Jadi nanti di lokasi bisa kita hangatkan lagi seperti itu. Tetapi biasanya kalau 2-3 jam sih masih aman ya. Tetapi kalau Hmm. sampai luar kota ya itu tadi mungkin ya nanti masaknya tetap di sana kalau sudah lebih dari 4 atau 5 jam. Jadi kita datangnya jauh lebih, mungkin malamnya sudah di sana seperti itu. Jadi Hmm. akan tetap nanti mesti akan disurvei dulu sih, memungkinkan tidak di lokasi atau Tergantung seperti apa itu kondisinya. mesti dulu ya. Oke, terus tadi kan dijelaskan tentang tim wedding organizer-nya ya, Bu ya. Nah, kriteria terpenting apa sih yang harus dimiliki oleh tim tersebut?
Karena itu kan berhubung sama aja tim itu kayak partner dalam bekerja kan. Nah, kriteria apa Iya. yang harus dimiliki ketika kita memilih partner dalam bekerja itu, Bu? Oke, untuk tim kebetulan untuk Aza ini kita punya Aza Wedding Organizer ya. Jadi timnya sudah kita bentuk ya. Tentunya ya tim-tim yang kami bentuk ini tentu dia yang energik ya. Jadi memang tim PO kita adalah tim era milenial ya. Kenapa? Karena memang mantannya bukan orang milenial tentunya ya, Iya, masih masih muda. mm-mm. Agar mereka energi kemudian juga bisa mengikuti ritme tamu ya seperti itu. Jadi kemudian profesionalitas ya itu harus tetap dijaga. Jadi bagaimana job desk yang sudah dibuat, rundown yang sudah dibuat itu semuanya dikerjakan secara profesional oleh tim. Ya, jadi ada checklistnya. Jadi ada checklistnya, kemudian ada juga apa namanya SOP ya yang harus mereka patuhi ketika melaksanakan job bidding organizer seperti itu. Oke, terus lagi nih Bu, aku mau nanya, Ya. harapannya apa sih atau pesan dari Ibu sendiri selaku Wakil Direktur di Aza Widya Karya ini kepada para pebisnis, entah itu yang masih pemula maupun yang sedang menjalankan bisnisnya, yang sedang survive di masa pandemi ini, ada pesan apa gitu nggak Bu? Iya, ini pesan sih ya, maksudnya kami juga mengalami ya, tentu kami mengalami, jadi awal juga tetap shock juga ya dengan situasi ini karena banyak order misalnya pernikahan maupun catering untuk pernikahan maupun catering kalau apa namanya yang untuk terutama yang untuk order terkait pernikahan tentu banyak yang terschedule bahkan banyak yang cancel juga. Nah ini bagaimana sebagai pebisnis itu kita tetap harus survive ya, maksudnya kita harus cepat beradaptasi ya, jangan sampai kita seperti ini terus malah ngelokro atau mungkin malah jalan di tempat, tetapi dengan pandemi ini kita harus inovasi yang pertama. Yang pertama ya, adaptasi dulu dengan situasi ini, kita menerima dengan ikhlas, ya, sudah bagian dari hidup ya dari ini. Kemudian doa tentu ya. Nah, kemudian ikhtiar kita itu juga salah satunya dengan inovasi. Apa yang bisa kita inovasikan ya? Dengan pandemi ini apa yang bisa kita sesuaikan dari produk atau jasa kita? Ya, tadi misalnya kita kan juga malah justru ada varian produk jasa baru seperti paket hemat akad, virtual bidding, dan lain sebagainya. Nah, selain inovasi juga kita kreasikan nih apa sih yang bisa kita optimalkan ya dari bisnis kita. Nah, kemudian promosi. Nah, promosi jangan malah berhenti di era pandemi ya. Jadi promosi harus tetap jalan terus ya. Mungkin bisa dengan digital marketing atau mungkin ya kalau misalnya jalur offline bisa ya silahkan. Jadi bisa dikombinasikan karena untuk promosi masing-masing usaha kan mungkin tekniknya akan berbeda-beda, tapi kita bisa memanfaatkan itu jadul digital marketing maupun melalui konvensional ya, dan harus update terus ya, jangan sampai pandemi ini kira kita mati suri, padahal kita tetap harus survive. Jadi inilah untuk berkreasi, berinovasi, dan berpromosi. Itu mungkin masukannya. Oke, kalau dari Aza sendiri itu lebih efektif mana Bu, promosi offline atau online? Iya, kalau kami sih gabungan keduanya ya. Jadi online dan offline tetap jalan. Cuman di data kami kita juga ada survei ya, survei dari konsumen kami di 2019 itu di tahun apa namanya banyak konsumen itu yang justru lewat jalur online ya. Jadi memang tahunnya bisnis kami itu dari jalur online. Itu kebanyakan dari 80% konsumen kami itu dari jalur online seperti itu. Oke, sebelumnya saya mau menginfokan dulu ke sahabat ID Web House ya Bu, kalau ID Web House lagi ada promo juga, yaitu promo kemerdekaan dengan diskon 17% untuk domain.com yang awalnya harga 149.900 jadi 124.400, dan juga ada promo hosting yaitu diskon 75% untuk paket hosting di ID Web House. Buat yang mau cek syarat dan ketentuannya bisa langsung kunjungi idwebhouse.com/promo. Oke, kayaknya untuk live IG saat ini karena sudah tidak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian dulu, Bu. Terima kasih udah mau sharing sama sahabat ID Web House mengenai bisnisnya. Ya.
Kunjungi sekarang www.idwebhost.com, jasa web hosting terbaik nomor 1 di Indonesia.